Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Anti perundungan siap ya, anti perundungan ya. Sudah siap? Kelambinya aku gurung siap, Mak. Aku gurung kelambi. Ayo suaranya apa itu? Sampai lali aku nganggo kelambi ala-ala dokter. Gak apa-apa wis, gak usah fitting-fittingan. Ya nanti ditebak ya jadi apa. Sudah, Bi? Yo iku sing gak di-mute. Itu sudah dimatikan sing iki. Sing iki harus denger. Enggak wes gak muni. Oh, punyanya Pak Dharma. Pak Dharma minta tolong di-mute nggih. Di mute soalnya bunyi nging-nging gitu. Nggih, siap matur nuwun. Sudah ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solihah semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, siswa hebat bersemangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Siap ya? Siap. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Berikutnya, Ustazah ingin mengecek kehadiran. Oh, alhamdulillah hari ini masuk semua ya? Ya. Luar biasa. Baik anak-anakku. Nah, agar kita terhindar dari bullying, hari ini bagaimana kalau kita menyanyikan lagu anti perundungan? Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Stop perundungan. Mari kita berteman. Jangan ada caci maki, jaga persatuan, menjaga perbuatan, jangan ada pertengkaran sesama teman, jangan ada pertengkaran sesama teman. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ingat ya, jangan ada pertengkaran sesama teman. Ya, di sini Ustazah yakin semuanya anti bullying. Nah, anak-anakku, nyanyi sudah. Biar makin semangat mengawali pembelajaran hari ini. Bagaimana kalau Ustazah ingin dengar tepuk semangat? Semangat. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, Ustazah mau tanya kepada kalian ya. Nah, kira-kira Ustazah hari ini sedang cosplay ini ya. Cosplay menjadi apa pekerjaannya? Dokter. Apakah cuma jadi dokter kira-kira? Ayo.
Apakah pantas enggak kalau Ustazah sudah berpakaian begini tapi Ustazah jadi tentara? Ya. Tidak pantas ya. Berarti cocoknya jadi apa? Oke, bagus. Ada yang mau Ustazah contoh hari ini? Oke, baik. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar sebuah materi yang berhubungan dengan baju yang Ustazah pakai. Ini ada hubungannya. Kira-kira kita mau belajar pelajarannya sudah jelas, kita mau pelajarannya matan PKN. Tapi kira-kira kita akan membahas tentang materi apa? Pekerjaan. Oke, bagus. Yang lain? Profesi yang lain. Oh, jasa, di bidang jasa. Ekonomi, luar biasa. Oke, berikutnya nanti kita akan belajar terkait dengan materi-materi yang sudah kalian sebutkan tadi. Ya, betul sekali, ini ada hubungannya dengan ekonomi, dengan pekerjaan, dengan profesi, yaitu kita akan belajar terkait dengan beragamnya pekerjaan di lingkungan masyarakat. Nah, hari ini nanti Ustazah akan menunjukkan kepada kalian video ya. Kalian cermati nanti ada apa dan Ustazah ingin komentar kalian. Sudah siap belajar hari ini anak-anakku? Oke, perhatikan ya. Nah, ini Ustazah munculkan dulu. Sudah munculkah di layar? Belum Ustazah. Oke, sebentar. Nggak muncul ya? Masih belum muncul. Oke, sebentar ya, sabar ya. Oke, sudah mulai. Karena tadi sudah tertebak bajunya, maka Ustazah lepas ya. Karena ini panas sekali ternyata ya. Nah, ini Ustazah letakkan dulu di sini. Oke. Ustazah berubah lagi sekarang ya. Tada, berubah lagi menjadi guru kalian lagi. Begitu. Baik, materi kita hari ini yaitu keberagaman ekonomi. Nah, Ustazah nanti akan menunjukkan kepada kalian terkait dengan video. Sudah penasaran belum? Sudah. Oke, siap. Yuk. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar di depan kalian ini? Coba, apa yang kalian pikirkan? Pekerjaan. Kenapa pekerjaannya? Di bidang jasa. Satu macam atau banyak macam kira-kira? Oh, beragam Ustazah. Coba Ustazah tanya dulu. Alena, ayahnya kerja apa? Guru. Alivia kerja apa? Wah, kok nggak tahu ya? Mekanik ya? Ya. Oh ya, mekanik. Berarti itu di bidang apa kalau ayahnya Alivia dan Alena? Di bidang jasa. Kemudian Alia. Saja sampai lupa. Apa kerjanya? Polisi. Terus Ines? Peternak. Berarti menghasilkan apa kalau ayahnya Ines? Menghasilkan telur. Menghasilkan barang ya. Jadi beragam atau tidak? Ini belum satu Indonesia, di kelas ini saja sudah beragam ya. Nah, beragam Ustazah, pekerjaan yang beragam. Next. Yuk.
Menurut kalian, apa yang terjadi jika seluruh penduduk memiliki pekerjaan yang sama? Contohnya Ustazah guru, semuanya guru seluruh Indonesia. Apa coba? Coba angkat tangan. Apa yang terjadi? Tidak ada yang berbeda, Ustazah. Oke, bagus sekali. Yang lain, semuanya jadi guru nih. Misalkan Ustazah lapar, kepengen bakso, gak ada yang jual bakso. Masa Ustazah mau makan profesi guru? Nggak bisa kan? Nah, berarti kira-kira apa? Kebutuhan terpenuhi atau tidak? Kebutuhan tidak bisa terpenuhi karena semua pekerjaan menjadi beragam. Kira-kira menyulitkan apa memudahkan? Menyulitkan. Mau nggak kira-kira semua Allah ciptakan seragam? Nggak mau ya, karena sangat menyulitkan Ustazah. Nah, oke, lanjut. Amati video berikut ini. Bentar ya. Suaranya ya kurang keras ya. Ustazah keraskan dulu. Oke. Lihat ya. Kalian amati semuanya. Apa ini kira-kira? Sedang apa mereka? Iya, jualan. Iya, betul. Ya, tapi berjualannya tidak biasa ya. Ini namanya floating market atau pasar terapung. Biasanya ada di Kalimantan, di Banjarmasin itu ya, begini. Iya, interaksinya jualannya menggunakan perahu. Yang kedua, ini ada pekerjaan. Nah. Apa ini pekerjaannya? Apa? Oke. Nah, oke. Ini adalah pekerjaan yang sedang in saat ini. Apa itu? Konten kreator, Ustazah. Konten kreator ya. Coba sambil nunggu ya, karena ini mati lampu. Nah, sudah. Itu tadi adalah dua jenis pekerjaan ya, yang sangat berbeda saat ini. Yang satu perdagangan, yang satunya konten kreator. Kalau perdagangan menghasilkan apa? Barang, ada barang yang dijual. Kalau konten kreator saat ini apa yang dijual? Jasa ya, jasanya kan ya biasanya itu makanan, kemudian pakaian dan lain-lain. Nah, anak-anakku, saat ini Ustazah sudah menunjukkan videonya. Kita lanjut ke konten berikutnya. Setelah melihat video tersebut, apa pendapat kalian? Yuk, apa pendapatnya? Setelah melihat video tadi, apa pendapatnya?
Iya, bentar ya. Nggak apa-apa ya. Ini namanya gangguan alam. Yang di atas mati juga. Iya Bu, mati lampu. Iya Pak, maaf mati lampu. Ini mati lampu tadi. Diposisikan yang lama gimana? Bu Febri, Pak Arif, tolong apa supaya HP-nya ini ya. Oh, nggih, siap Bu. Iya. Pak Arif HP-nya dibunyikan. Bentar ya. Nah, sudah mulai lagi ya. Alhamdulillah. Enggak, dari sini. Itu sudah matikan. Nah. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Ini bunyi nging-ngingnya apa ya? Masih bunyi. Sudah termute semua. Ayo, tadi kita sudah melihat videonya terkait dengan apa menurut kalian. Setelah melihat video tersebut, apa pendapat kalian? Yang keras Hafiza, jangan malu-malu, ayo. Adanya banyaknya profesi Ustazah. Oke, bagus. Yang lain? Pekerjaan yang beragam. Yang lain? Ayo coba yang lain apa? Ayo, pekerjaannya beragam Ustazah, ada banyak profesi ya Allah. Ya Ustazah, ternyata di Indonesia. Ya Mbak Sivia silakan. Pekerjaannya semakin bertambah, betul sekali. Zaman dulu tidak ada konten kreator, sekarang sudah ada. Oke, kita lanjutkan kembali. Jenis keragaman ekonomi di berbagai bidang. Di sini macam-macam sekali, ada pertanian ya, ada perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, ada pertambangan, perindustrian dan perdagangan ya. Berikutnya faktor apa sih yang mempengaruhi keberagaman ekonomi di Indonesia atau di masyarakat kita? Yang pertama keterampilan. Keterampilan setiap individu berbeda. Ada yang pintar melukis, tidak bisa membuat meja, ya. Ada yang pintar membuat meja kursi, tapi tidak bisa mengajar, ya kan? Keterampilannya beda-beda sehingga orang secara apa?
akhirnya mereka memilih pekerjaannya yang sesuai dengan keterampilannya. Kan tidak mungkin dokter disuruh menjadi pembuat kursi, pembuat meja, karena tidak punya keahlian, tidak punya keterampilan. Atau ustadzah tiba-tiba disuruh nyontek pasien, tidak bisa ustadzah, karena tidak memiliki keterampilan khusus. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan juga mempengaruhi keberagaman ekonomi, ya. Orang yang kerjanya dokter berarti pendidikannya juga berhubungan dengan kesehatan. Tidak mungkin orang yang pendidikannya hanya guru, ya, pendidikannya di bidang pendidikan, kemudian tiba-tiba profesinya jadi dokter, nanti jadi malpraktek. Jadi menyesuaikan, itu yang menyebabkan beragamnya ekonomi. Yang ketiga sikapnya. Nah, sikap ini maksudnya apa, Ustazah? Mentalnya. Mau berjuang atau tidak, gigih atau tidak, mau bekerja keras atau tidak, itu juga mempengaruhi. Yang keempat, sumber daya masyarakatnya. Sumber daya masyarakat itu juga sangat berpengaruh terhadap keberagaman ekonomi. Yang kelima, penerapan teknologi. Tentunya daerah yang dengan teknologi dan komunikasi yang lancar tentunya akan mudah sekali mendapatkan pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi dan juga berhubungan dengan komunikasi. Tidak mungkin rumahnya, misalkan rumahnya ustadzah, ya, jauh sekali dari kecanggihan teknologi, kemudian ustadzah tiba-tiba jadi konten kreator. Nah, bagaimana sinyalnya, bagaimana? Jadi begitu ya, ada pengaruhnya. Yang terakhir adalah kondisi alam atau kondisi geografis. Nah, Indonesia itu kan terdiri dari banyak apa? Kepulauan, ya. Ada yang rumahnya di gunung, di pantai, ya. Kemudian ada di perkotaan. Tidak mungkin sekali orang yang rumahnya dekat pantai kerjanya berkebun. Mana nggak ada ustadzah ladangnya ustadzah. Nah, begitu ya. Jadi menyesuaikan. Kira-kira kalau rumahnya di daerah pesisir pantai, mereka kerjanya apa ya? Nelayan. Oh, terus pariwisata, terus penjual apa lagi? Penjual ikan, kata Sivia, ya betul. Penjual makanan ya. Pun demikian untuk orang-orang yang rumahnya di dataran tinggi seperti pegunungan. Kemudian mereka tidak mungkin kerjanya sebagai nelayan, jauh sekali. Jadi apa kira-kira pekerjaan yang memungkinkan? Pariwisata masih memungkinkan, petani, perkebunan. Oke, bagus sekali. Pengaruh keberagaman ekonomi. Nah, ternyata keberagaman ekonomi itu punya dampak, Mbak. Dampak positif, ada dampak negatifnya. Dampak positifnya apa? Kebutuhan sehari-hari menjadi terpenuhi. Tadi itu ya. Nah, kalau seragam itu malah gak terpenuhi. Alivia ngantuk hari ini. Kurang semangat sekali. Coba sebelum saya lanjutkan, tepuk semangat. Semangat. Ayo semangat ya. Nah, yang kedua, menambah lapangan pekerjaan. Yang tadinya lapangan pekerjaannya terbatas, dengan begitu dampak positifnya adalah makin banyak pekerjaannya, macam-macam ya. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan ekonomi. Nah, selain dampak positif, ternyata ada dampak negatifnya. Menimbulkan kerusakan lingkungan, karena manusia makin berbondong-bondong mengeksploitasi alam. Ya, mengambil alam, mengeruk alam sebanyak-banyaknya. Yang kedua, timbul kesenjangan sosial. Ada yang kaya sekali, ada yang miskin sekali ya. Yang ketiga, munculnya sikap egois dan individualis. Seperti pelajaran yang sebelumnya pernah kita sampaikan ya, pernah kita diskusikan bersama. Orang-orang di perkotaan rata-ratanya mereka sudah memiliki sikap egois dan individualis ya. Nah, sudah selesai. Nah, berikutnya Ustadzah akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok
Ya. Kelompoknya sudah Ustazah siapkan di mejanya masing-masing tadi. Silahkan kalian berpindah sesuai dengan kelompoknya. Dalam hitungan ketiga silakan berpindah. 1, 2, 3. Ya. Sudah ya? Sekarang Ustazah akan bagikan LKPD-nya. Oke. Nah. Ini ya. Sama-sama. Ini LKPD-nya. Oke. Oke, sudah? Semua dapat ya? Nah, di sini petunjuk pengerjaan LKPD. Yuk, silakan dibuka di halaman paling depan. Siapkan alat tulis. Baca dan pahami setiap pertanyaan. Kerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kerjakan dan diskusikan bersama teman kelompok. Dan apabila ada kesulitan, segera tanyakan kepada guru. Ya. Kemudian di situ ada tujuan pembelajarannya. Nah, berikutnya di situ ada langkah-langkah mengerjakan. Simak penjelasan tentang keberagaman ekonomi. Tadi sudah menyimak. Yang kedua, baca dan pahami pertanyaan-pertanyaan dalam soal. Yang ketiga, diskusikan bersama teman sekelompok. Yang keempat, buatlah scrapbook sebagai media untuk menuliskan jawaban diskusi kelompok. Yang kelima, tulis seluruh jawabannya dalam scrapbook. Kemudian yang keenam, presentasikan hasilnya dengan membawa scrapbook yang sudah dibuat. Kalau ada pertanyaan, nanti silahkan ditanyakan. Nah, di sini Ustazah sudah menyiapkan scrapbooknya. Nah, ya ini. Nah, ini contohnya. Aduh. Ini contoh scrapbooknya ya. Nah, nanti kalian bisa ditulis anggota kelompok. Nah, nanti kalian isinya di sini. Kalian bisa hias-hias. Jadi kalian mempresentasikannya di sini. Bisa dipahami? Oke, ini contoh scrapbooknya. Nah, cara pembuatannya ini Ustazah sudah siapkan. Kalian bisa lihat ini. Sebentar ya. Oh, iyalah di situ. Har. Oke. Kalian bisa lihat cara pembuatan scrapbooknya. Play again. Ya. Nah, ini contohnya untuk scrapbooknya ya. Kalian bisa buat sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan kalian kerjakan bersama kelompoknya. Nanti Ustazah akan berkeliling ya. Kemudian Ustazah akan mengecek sampai sejauh mana. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan begitu ya. Silahkan. Silakan berdiskusi untuk LKPD-nya.
Sambil Ustazah melakukan penilaian ya. Kayak gimana Mbak? Tinggalan sudah gunting sama lem. Ya silakan. Di lampu mana ya? Pakai tangan, iki getar. Ojo. Mati lampu ngomong. Oke. Langsung ya bekerja masing-masing. Apa yang tidak semuanya dirumuskan. Silakan langsung. Contohnya saja itu bisa, mau pakai gambar ya Ustazah, boleh tempel gambarnya. Ustazah saya mau pakainya pakai tulisan saja boleh. Di scrapbooknya, langsung ke scrapbooknya. Jadi jawabannya itu langsung kalian tulis di scrapbooknya, diisi scrapbooknya ya. Yuk, waktunya tidak banyak, hanya kurang lebih 20 menit ya. Ayo segera. Kasih tahu pekerjaannya kita. Ya langsung ditempelkan, sudah ada contohnya kan. Oke. Coba ya. Lihat dia pakai tangannya. Kan sudah bikin. Ya. Langsung bekerja bersama-sama ya. Nah, hidup lagi. Kenapa mati lampu terus? Aku kok ngerti. Kuatnya nggak kuat kan? Ya silakan. Segera ya. Yuk. Bekerja cepat dan akurat. Yuk silahkan terus dikerjakan ya. Nanti Ustazah berkeliling. Ya, silakan.
Ya. Yuk. Agak cepat ya. Silakan. Mantap sekali, luar biasa. Pilot. Ini contoh pekerjaannya. Iya. Gimana bisa? Bagus. Bantu lihat. Ya nggak apa-apa, nanti kan masuk penilaian sama Ustazah. Kalau tidak bekerja ya. Ini mengapa harus Terus kan kenapa kok harus beragam ekonominya itu? Nah, silakan ditulis jawabannya. Nggak usah yang tadi itu aja, sudah langsung ditempel ya. Ditulis di kertas, langsung ditempel di sana gitu. Oke. Kalau ada kesulitan bisa disampaikan ya. apa sama? Anak jadi apa sih? Jadi apa? Tahu saja. Bantu dulu sini. Terjadi apa? Kebutuhannya bagaimana ini? Terpenuhi atau tidak? Tadi tuh saya sudah nyangkul pas saya bilang apa? Kebutuhannya gimana? Kebutuhannya menjadi bagaimana? Nah, ya. Ya, sudah. Alin mana? Kok nggak ngapa-ngapain? Ayo, bisa membuat apanya, menjawab pertanyaannya mungkin. Anggotanya sudah. Anggotanya sudah. Nah, sini kan ada kuning-kuningnya. Ini anggotanya mana nih? Mana? Ini belum nih. Buatin. Ini belum. Ayo, 10 menit lagi. Yuk. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Nomor 1, ada kesulitan dari kelompok ini, contohnya saja. Contohnya diwarai kok. Langsung aja ditempel, sudah menyiapkan. Langsung nomor 1, contoh pekerjaannya apa, begitu. Pekerjaannya apa sama apa? Jangan lupa nanti fokus menghias sampai lupa menjawab pertanyaannya, jangan begitu ya. Ini kita
Oke. Ya, silakan. Dampak positifnya boleh. Positifnya apa, negatifnya apa. Begitu ya. Yuk. Ya. Nomor 1. Nomor 3 analisa itu. Analisislah sikap-sikapnya yang harus kita kembangkan dalam menghadapi keberagaman ekonomi. Bagaimana sikapnya? Apakah kita harus sombong atau harus bagaimana? Gitu. Sudah selesai? Sudah. Sudah? Luar biasa. Yuk. Cepetan jawabannya. Tidak apa-apa, sudah. Nanti bisa menyusul. Sudah selesai untuk kelompok yang ini? Jawabannya di sini saja. Enggak, langsung di scrapbooknya. Sesuai dengan tadi perintahnya Ustazah. Ya, boleh. Kalau kelompok di situ tadi ditulis di kertas terus disobek, tempel begitu. Boleh terus. Langsung ditulis di sininya boleh, enggak apa-apa. Sesuai kreativitas kalian masing-masing dalam kelompok ya. Ya, sudah. Oke. Ayo waktu terus berjalan. Dampak positifnya tadi mana sih? Kita nggak usah bikin itu dah. Sudah. Yuk, menambah pekerjaan. Pakai ini. Ada sini. Ini loh. Ayo udah selesai yuk. Ditulis welcome sini welcome. Sudah wes, nanti aja melanjutkannya. Jawabannya sudah diisi semua. Ini sudah. Habis ini maju ya. Siap-siap untuk kelompok 1. Ya. Oke. 5 menit lagi. Sudah. Yuk. Kelompok 1. Sudah. Ah, yuk. Dijawab. Ya, makanya cepetan nanti lagi. Kita belum jawab sama satu contohnya. Yuk 5 menit lagi. Ayo, nanti ditempel. Ini bagus ya caranya, tulis di kertas, tempel udah. Biasanya terakhir Ustazah yang penting jawabannya saya sudah. Bagus ini. Nanti fokus hiasannya lupa jawab pertanyaannya di LKPD-nya, dari LKPD-nya ya. Oke. Gimana? Ada kesulitan? Nomor 3 ini maksudnya gimana? Enggak ada. Nomor 3 ini maksudnya gimana sih? Sikapnya harus bagaimana dengan adanya keberagaman ini? Apakah kita saling menghina atau bagaimana? Begitu-begitu. Yuk, cepetan. Sambil Ustazah nilai ya. Kita sampai gini. Kita tahu. Ayo, sudah apa-apa. Cepetan kelompok 1 habis ini siap-siap ya. Ayo, kelompok 1 habis ini.
Ini kelompok berapa? 5. Sudah siap kelompok 5? Belum. Ya, siap-siap habis ini nanti Ustazah acak ya. 3 menit lagi. 4. Ayo, 3 menit lagi. Fokus dengan jawabannya. Ayo jawabannya dulu yang diisi. Nanti pasang di scrapbooknya. Finish? Belum, Ustazah. Ini ya kelompok yang paling anteng tapi gercepnya luar biasa. Sudah selesai? Tinggal dikit. Ayo, boleh maju duluan. Enggak apa-apa. Enggak dulu. Cepetan. Ayo 1 menit lagi. Luar biasa ya, ini di luar ekspektasinya Ustazah. Ternyata kalian itu sangat kreatif menyiapkannya, menatanya dalam scrapbooknya, luar biasa. Udah yuk. Ini kan nadalnya. Ini aja yang dulu. Sudah enggak apa-apa, nanti bisa ngelipetnya. Enggak apa-apa. Enggak positif ini. Banyak lapangan kerja. Enggak mikir bawahnya. Iya, ini putih-putihnya. Ah. Sudah selesai. Yo. Iya. Dah yuk. Enggak usah. Enggak usah. Yuk, sekarang kita akan minta kelompok 1, kelompoknya Sivia dan kawan-kawan untuk mempresentasikan hasilnya. Yuk, beri semangat untuk kelompok Sivia. Yeay. Silahkan, siap-siap untuk kelompok berikutnya ya. Jangan lupa siapkan pertanyaan untuk kelompoknya Sivia. Oke, silahkan. Suaranya yang keras ya. Yuk. Yuk, silakan bilang salam. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Beri tepuk tangan. Ya. Ayo, silakan. Kami dari kelompok 1. Yang keras suaranya. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, silahkan presentasikan membernya. Terus, oh ini keberagaman ekonomi dalam masyarakat. Untuk pertanyaan nomor 1-nya dijawab. Ya.
Dibuka biar temannya tahu contoh keberagaman ekonominya. Iya. Contoh keberagaman ekonomi. Jelaskan contoh keberagaman ekonomi yang Ini adalah contohnya ya. Ini contohnya. Kemudian yang kedua pedagang, yang ketiga petani, Oke. yang keempat perkebunan, Ya. yang kelima nelayan, Oke. dan yang terakhir dokter. Oke, lanjut. Nomor. Kenapa harus terjadi keberagaman ekonomi? Oke, lanjut. Karena keberagaman ekonomi, maka keberagaman kita tidak akan terpenuhi. Contohnya seperti kita tidak Terus. analisislah sikap yang perlu diperlukan dalam menghadapi keberagaman ekonomi. Kita tidak boleh menanamkan sikap individualistis di era sekarang. Lanjut. Analisislah dampak positif maupun dampak negatif dari keberagaman ekonomi. Dampak positif dan dampak negatifnya. Positifnya, pekerjaan semakin berkembang. Lapangan pekerjaan. Oke. Negatifnya adalah adanya sikap egois, timbulnya tidak ada saling menyapa. Lanjut. Oke, sudah ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok yang lain memberikan pertanyaan. Oke, silakan. Apa contoh pekerjaan di bidang jasa? Contoh pekerjaan di bidang jasa. Contohnya adalah guru, montir, arsitek, dokter. Oke, bagus, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk. Scrapbooknya nanti dikumpulkan di mejanya ya. Yang kedua, ya kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Yuk, lanjut. Kelompok kedua, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami. Oke, silahkan. Jelaskan contoh keberagaman ekonomi yang ditemui di lingkungan sekitar. Keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar yaitu polisi, guru, dokter, petani, dan mekanik. Terus. Jelaskan mengapa harus terjadi keberagaman ekonomi, yaitu agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Oke. Analisislah sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi keberagaman ekonomi. Tidak egois dan menghargai keberagaman ekonomi. Oke, lanjut. Analisislah dampak positif maupun dampak negatif dari keberagaman ekonomi. Oke. Keberagaman ekonomi yang positif, pertama kebutuhan sehari-hari menjadi terpenuhi. Kedua, menambah lapangan pekerjaan. Keberagaman ekonomi negatifnya yaitu pertama menimbulkan kerusakan lingkungan. Kedua, timbul kesenjangan sosial. Oke. Sudah ya? Cukup ya? Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok yang lain memberikan pertanyaan. Yuk, silakan. Kelompok 3 mungkin ya. Oke, silakan Alivia. Pekerjaan apakah yang menghasilkan barang? Oh, contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya adalah peternak, petani. Sudah. Salah satunya itu ya, betul sekali ya. Ada peternak, ada petani, ada pengrajin ya. Itu contoh pekerjaan
yang menghasilkan barang. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Yeay, luar biasa sekali. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja. Hasil dari kerja kelompok kami, yaitu keberagaman ekonomi. Anggota kelompok itu adalah Alifia, Akila, Aisyah, Nafisa, dan Nindita. Jelaskan tentang keberagaman ekonomi yang ditemukan di lingkungan sekitar. Ditunjukkan. Oke, contoh keberagaman ekonominya apa saja? Dokter, guru, polisi, petani, penjahit, dan peternak. Oke, lanjut. Jelaskan mengapa harus terjadi keberagaman ekonomi. Mengapa harus terjadi keberagaman ekonomi? Gak apa-apa, udah. Ya sudah, enggak apa-apa. Ayo, apa akibatnya ini ditunjukkan? Nah, kenapa harus terjadi keberagaman ekonomi? Karena tidak terjadi karena Ayo yang lainnya diperhatikan ya, agar kebutuhannya terpenuhi. Oke, berikutnya soal terakhir keempat. Oh ya, ketiga. analisislah sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi keberagaman ekonomi. Sikapnya bagaimana? Toleransi dan saling menghargai apapun pekerjaan. Oke, luar biasa. Berikutnya Analisislah dampak positif maupun negatif dari keberagaman ekonomi. Dampak positifnya adalah menambah lapangan pekerjaan dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya adalah menimbulkan kerusakan lingkungan dan timbul kesenjangan sosial. Oke, bagus, luar biasa. Beri tepuk tangan. Oke, silakan mengajukan pertanyaan untuk kelompok ini. Ya, angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi, jangan malu-malu dong. Oke, siap. Silakan Mbak Dea. Berdiri. Pekerjaan di bidang jasa. Contoh pekerjaan di bidang jasa adalah guru, pilot, tentara, dan pramugari. Oke, terima kasih ya. Oke, beri aplaus dulu yang meriah untuk kelompok ini. Nah, silakan duduk. Harapannya, silakan, terima kasih kelompok 3. Harapannya pertanyaannya jangan diulang-ulang, kan banyak ya pertanyaan yang lain. Silakan dieksplor sedemikian rupa agar kalian bisa mengetahui berbagai macam informasi. Jangan hanya itu saja yang ditanyakan ya. Ya, berikutnya kelompok keempat. Ya, silakan kelompok keempat. Ya, segera. Oke, kelompok keempat, silahkan. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota kelompok 4 adalah Anggun, Ardelia, Najma, dan Hafizah dan Alena. Oke.
Jelaskan contoh keberagaman ekonomi yang ditemui di lingkungan sekitar. Petani, peternak, nelayan, dan dokter. Oke, lanjut. Jelaskan mengapa harus terjadi keberagaman ekonomi supaya kebutuhan hidup terpenuhi. Analisislah sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi keberagaman ekonomi. Yang keras suaranya ya, karena ini untuk presentasi seluruh kelas, bukan hanya untuk dirinya dan kelompoknya. Yang keras suaranya ya. Oke, lanjut. Analisislah dampak positif maupun dampak negatif dari keberagaman ekonomi. Apa dampaknya? Menambah lapangan pekerjaan, sedangkan dampak negatifnya munculnya sikap egois. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan beri pertanyaan untuk kelompok 4. Oke, silakan Ayla. Mengapa pekerjaan harus beragam? Kenapa pekerjaan itu harus beragam? Kenapa kok enggak satu saja begitu? Agar kebutuhan hidup menjadi terpenuhi. Luar biasa. Oke, beri tepuk tangan. Oke, terima kasih. Kelompok terakhir, silakan Mbak. Oke, kelompok terakhir silakan maju. Oke, kelompok terakhir. Yuk cepetan. Ya, kelompok terakhir ya. Silakan kelompok terakhir. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberagaman ekonomi. Kemudian yang lainnya tetap memperhatikan ya. Oke, berikutnya. Nomor 1. Jelaskan contoh keberagaman ekonomi yang ditemui di lingkungan sekitar. Tani, badan kebakaran, pilot, guru. Yang keras suaranya. Oke. Lanjut. Jelaskan mengapa harus terjadi keberagaman ekonomi. Karena tanpa ada yang Ketiga, analisislah sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi keberagaman ekonomi. Menghargai keberagaman ekonomi atau profesi. Analisislah dampak positif maupun dampak negatif dari keberagaman ekonomi. Dampak positif menambah lapangan pekerjaan semakin banyak dan bersisihkan. Dampak negatif masyarakat akan menjadi egois dan individualis. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir kita. Silakan, berarti yang belum bertanya adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 mengajukan pertanyaannya. Mengapa kita tidak boleh menggunakan sikap individualis? Kenapa? Karena kita manusia bagaimana? Manusia itu sebenarnya makhluk apa? Silakan dijawab ke kelompok yang bertanya. Yuk, silakan. Karena manusia adalah makhluk sosial. Ya, oke. Sudah ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Terima kasih anak-anakku sekalian, silakan duduk di tempatnya. Nah, jadi betul sekali ya apa yang sudah disampaikan, bahwasanya kita itu hidup dalam keberagaman ekonomi dalam masyarakat. Banyak sekali tadi yang disampaikan macam-macamnya. Nah, sikap kita adalah tidak bersikap egois, harus saling menghargai, ya, tidak boleh melecehkan, tidak boleh merendahkan profesi apapun itu. Nah, anak-anakku, ini mati lampu lagi ya. Kita sebenarnya hari ini evaluasinya akan menggunakan game.
gamenya pakai game Kahoot. Ya, silakan kalian buka Kahoot-nya masing-masing sambil menunggu. Iya. Di off no dulu, nanti dilanjutkan lagi ya. Iya, wis.